Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NUTV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kami dalam program Soulmate Solusi via Media yang ditayangkan langsung oleh NUTV Senduro. Di sini kami biasa membahas tentang permasalahan yang ada di masyarakat dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan ke-NU-an yang ada di Kecamatan Senduro pada khususnya dan di Lumajang pada umumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema menyongsong 101 tahun berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Telah bergabung bersama kita di sini Gus Hisam Faruk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di studio kami di sini meskipun dalam cuaca yang hujan. Semoga hujannya rahmat. Amin, amin, amin. Pemirsa NUTV yang berbahagia, perlu diketahui bahwa beliau, Gus Hisam Faruk ini merupakan salah satu pengurus Pamfidiyah, yaitu tepatnya pada wakil ketua bidang Aswaja dan KNU-an dan juga bidang kaderisasi. Bidang kaderisasi. Begini Gus, untuk memulai pembahasan kita pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya acara ini mari kita buka dengan iftitah bi suratil Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi warga Nahdliyin, dan kita mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan barokah dari para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa NUTV yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa usia Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak muda lagi, ya seperti itu Gus. Yang bisa kita katakan tidak muda lagi, sudah mencapai 101 tahun. Ya. Karena di bulan Rajab, Gus, bulan Rajab dalam kalender Hijriah itu warga Nahdliyin biasanya memperingati hari lahir atau hari berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke. Yang perlu kita bahas mungkin Gus, di usia yang segitu banyaknya ya 101 tahun. Satu abad lebih. Kira-kira apa sih Gus yang bisa membuat Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama ini bertahan tetap eksis sampai sekarang seperti itu Gus? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Jadi ada salah satu perkataan yang mengatakan kalau organisasi itu berdiri sampai bertahan 100 abad, 100 abad, 1 abad atau 100 tahun, itu salah satu tanda kalau organisasi tersebut diridhoi atau sangat bermanfaat. Dan kenapa kok bisa bertahan sampai 1 abad? Ini yang jelas salah satu alasannya itu. Dan yang kedua memang harakah atau pergerakan ini dirasa memang butuh pengawalan terus. Jadi era demi era, masa demi masa ini selalu mengikuti acuan. Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah Jam'iyah diniyah juga Jam'iyah ijtimaiyah. Jadi bukan mengurusi
keagamaan saja. Oke. Seperti itu. Iya. Oh ternyata masyarakat luas kehadiran NU ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Jadi di bidang ekonomi atau keagamaan ini harus dikawal bersama. Seperti Oke. itu. Ya, Baik. yang memang yang seperti yang kita lihat gitu. Jadi Hmm. kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama memang begitu bermanfaat gitu Hmm. bagi masyarakat, terutama bukan betul ya apa yang disampaikan oleh jenengan tadi, Hmm. bukan hanya urusan dunia saja, Betul ya. sekali. Urusan-urusan yang lain yang diperlukan Hmm. masyarakat juga NU turut hadir. Gitu. Hmm. Kemudian Gus, mungkin banyak orang yang mengatakan NU itu didirikan atas restu dari para wali seperti itu nggih, yang sebagaimana kita tahu. Eh, apakah itu juga menjadi salah satu alasan juga Gus Iya. berdirinya sampai sekarang Iya. nggih? Nggih. Betul sekali. Nggih. Yang jelas kalau gini Ustaz, Jam'iyah NU ini identik atau tidak terlepas dari masalah kekuatan sanad keilmuan. Sanad keilmuan Seperti nggih, itu. nggih. Jadi mulai historis, mulai sanad dan lain sebagainya, ini faktor-faktor ini juga sangat penting sehingga NU bisa bertahan. Seperti historisnya apa yang jenengan sampaikan tadi, kalau NU ini tidak terlepas dari ridho para guru. Ridho para guru nggih. Dan memang satu-satunya organisasi masyarakat atau keislaman ini yang berani berteriak kencang NKRI harga mati itu hanya NU. Hanya NU. Iya. Nggih. Nah, yang saya tahu seperti itu. Mungkin organisasi yang lain juga ada. Dan semuanya kita tahu kalau Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bukan hanya di Indonesia saja. Jadi menginternasional kalau Nggih. gitu. Yang dikenal mungkin kalau di luar negeri dengan istilah PCI nggih. PCI, ya, nggih. pengurus cabang istimewa. Istimewa. Iya. Ya, memang kita ketahui bahwa di luar negeri, di beberapa negara juga ada jajaran pengurus NU Betul, juga, iya. seperti itu. Itu artinya NU sudah mulai mendunia lah Iya, istilahnya, iya. mendunia. Walaupun Nggih. kalau di PCI NU itu sekupnya seperti setara dengan PCNU. PCNU. Cuman berkegiatannya ada di luar negara atau di luar negeri sana. Di luar negeri. Nggih. Oke. Selanjutnya Gus. Jadi yang kami rasakan karena kebetulan nggih ngapunten, ini kami memang NU sejak lahir gitu. Sebelum lahir sudah NU. sebelum lahir sudah NU. Sebelum lahir. Yang saya sendiri rasakan, mungkin para pemirsa juga rasakan bahwa kadang kita meyakini kehadiran NU ini sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya baik dari semua program-programnya ataupun kadang stakeholdernya lah katakanlah seperti itu. Ini sepertinya hadir sesuai dengan perkembangan zaman. Terbukti ketika ada di masa-masa genting, maka kayaknya pengurus-pengurus itu sudah mulai siap perang kayaknya seperti itu. Berbaris. Nah, itu memang sudah terkonsep atau sudah memang real berjalan sesuai alur saja seperti itu atau gimana? Begini. Jadi ada kata-kata yang kami anggap itu kalimat sakti. Jadi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan sapa wae sing ngurusi NU, tak dongakno anak putune husnul khotimah. Jadi dari situ bukan pengurus NU, tapi sapa wae, siapa saja yang mengurus NU, jadi tidak hanya di jajaran kepengurusan saja. Dari sana kita tahu kalau keberkahan dawuh atau keberkahan keilmuan dari guru ini sangat betul-betul kita yakini. Dari sana untuk pembarisan atau pergerakan harokah ini sudah
bisa dikatakan otomatis ya. Otomatis. Kalau Nggih. sudah kiai bilang A, nah, kalau mau sholat misalkan qomat semuanya sudah baris tanpa dipanggil Nggih, seperti nggih. itu contohnya. Dengan berarti teorinya itu sami'na wa ata'na nggih Gus ya. Sami'na Sami'na wa atau ata'na. sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Bukan wa ta'aman ya. Bukan sam'an wa ta'atan. Kalau sam'an wa ta'aman mendengarkan dan minta makan Dan ya. minta makan seperti itu. Nggih. Dan luar biasanya gini. Nggih. Padahal NU itu tidak ada bayarannya. Iya. Nah, mulai sejak lahir bahkan ada yang mengatakan NU itu narik urunan seperti itu. Ada yang nunut urip seperti Nggih. itu. Artinya berjuang di NU ini hampir semuanya, bahkan bisa dikatakan totalitas dari kepengurusan NU ini hidupnya menghidupi organisasi, bukan hidup di organisasi. Bukan hidup di organisasi ya seperti itu. Makanya ada yang mengatakan para kiai NU ku yo barokahi yo malati. Nah, ini tergantung personalnya, tergantung orangnya yang bergelut di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau yang serius sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, insya Allah sangat barokahi. Tapi kalau sebaliknya ini menjadi malati, malati ini luar biasanya NU. Itu para pemirsa, jadi memang kita rasakan ya barokahnya NU sampai sekarang pun masih terasa di beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. NU memang selalu hadir ya seperti itu. Kemudian ini lagi Gus, di usia NU yang seperti ini mungkin saya sendiri itu merasakan dulu mungkin NU itu ndak apa ya sebenarnya, ndak seger ini seperti itu. Nah, kok sekarang itu mulai tahun berapa ya? Yang beberapa tahun yang lalu kami rasakan, itu memang hari ini banyak orang yang sudah berani bangga bahkan menjadi seorang NU seperti itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi alasan itu, kenapa sih Gus kok bangga banget seperti itu? Jadi santri NU lah, jadi warga NU itu bagaimana? Iya. Jadi yang saya tahu sharing-sharing dengan senior-senior itu memang NU dengan saudara kita Muhammadiyah ini kiprah awalnya berbeda. Kalau NU itu tingkat pedesaan, jadi orangnya kolot-kolot. Kolot semua, bahkan tidak berani menampakkan diri kalau kita itu benar, malah disembunyikan kebenaran tersebut. Artinya sirinya yang selalu dijaga. Terus yang dari saudara kita Muhammadiyun atau Muhammadiyah ini lebih ke perkotaan, lebih modernisasi. Nah, dari sana perkembangan zaman, era ke era, masa ke masa, ini ada dawuh dari Muharrik Nahdlatul Ulama mengatakan, Muassis ini mengatakan kalau kebatilan ini tertata dengan rapi, ini bisa mengalahkan kebaikan yang tidak tertata. Seperti itu. Dari sana kemudian asas Pancasila, NKRI harga mati, kemudian historinya kemerdekaan ini juga yang mengawal juga para santri. Dari sana ada sedikit tumbuh kebanggaan. Wah, ternyata NU itu sangat sangat menjaga kedaulatan negara ini. Jadi menjaganya betul-betul. Jadi tidak hanya di urusan agama, tapi negara, kesosialan ini juga benar-benar dijaga. Dari sana ketika ada acara atau event, ini merasa dan yakin kalau kita itu benar-benar luar biasa. Dari sana mulai contoh songkok seperti NU ini sangat bangga sekali. Atribut. Kalau dulu ngapunten, beberapa tahun yang lalu sebelum ada pengkaderan yang dilakukan oleh teman-teman MWC ataupun teman-teman PW itu merasa berjalan sendiri. Bahkan ranting-ranting itu ya bisa dikatakan ranting seumur hidup. Tidak ada yang mengganti. Tidak ada yang ngangkat dan tidak ada yang mencopot atau menonaktifkan tugas seperti itu. Kalau sekarang kan kelihatannya berbeda. Artinya jangankan sekelas pengurus
PC atau MWC, pengurus ranting pun sekarang bangga Gus. Bangga. Dikasih nomor itu sudah Betul, mulai bangga. namborisasi, menampakkan. Menampakkan, sudah mulai bisa menampakkan. Itu berarti salah satu efek dari kegiatan kaderisasi juga nggih, Iya. ya yang seperti itu. Nah, tolak ukurnya kan seperti ini juga saat ketika ada komunitas kecil. Iya. Kalau komunitas kecil ini kepingin besar, otomatis dia itu harus menampakkan diri. Menampakkan diri. Apalagi kita sudah kuat. Nggih. Nah, kenapa malu-malu? Malu-malu. Seperti itu. Sedangkan yang lain saja, yang kecil saja berani mengibarkan bendera. Nah, seperti itu. Sedangkan kita yang sudah, ya sampai saat ini pemirsa, bahwa NU itu organisasi terbesar ya, Gus, ya. Oke. Organisasi terbesar. Kenapa harus takut untuk menampakkan diri seperti Iya. itu? Nggih. Ada dawuhnya Gus Dur pernah saya dengar dari seorang kiai. Ketika semuanya ini mengibarkan bendera masing-masing organisasi. Kemudian, Gus, kenapa kok NU tidak tidak mengibarkan bendera? Itu mereka itu sudah sekian ribu, sekian ratus ribu dan lain sebagainya untuk organisasi yang lain. Jawabannya Gus Dur simpel, berarti yang tidak mengibarkan bendera semuanya adalah NU. Berarti lebih banyak. Lebih banyak ya, tetap lebih Betul banyak. kan? Nggih. Oke. Nggih, sama seperti itu, Gus. Guyonan dari teman-teman kadang kan ada sekolah yang labelnya ormas yang lain itu. Berarti yang tidak ada label ormas yang lain berarti NU seperti itu. Seperti itu. Oke, ya selanjutnya Gus, di usia yang seperti ini kita itu sebagai warga NU harusnya bagaimana gitu loh. Yang apa yang harus kita lakukan itu untuk menyongsong 101 tahun NU ini agar tentu harapan kita semua sebagai warga Nahdien sangat menginginkan NU lebih jaya lagi daripada sekarang seperti itu. Jadi itu apa yang harus kita lakukan kira-kira? Kami kira itu bagian dari strategi atau siasah. Siasah untuk mencapai satu tujuan. Jadi sebelum kami jawab, ada sedikit cerita untuk memotivasi diri. Kalau seseorang ini kepingin fokus, tidak boleh toleh-toleh. Pembalap manapun tidak akan pernah toleh-toleh ketika ingin mencapai target sesuai dengan garis finish yang diinginkan. Jadi kalau untuk organisasi khususnya NU, ini juga bisa diterapkan di organisasi panjenengan. Jadi intinya, poinnya di tupoksi. Jadi tugas pokok dan fungsi masing-masing semuanya bergerak sesuai dengan arahnya masing-masing seperti itu. Misalkan seperti anggota tubuh, tangan kiwa aja ngerusui tangan tangan. Biar tangan kiri tugasnya sendiri dilakukan, tangan kanan juga melaksanakan tugasnya sendiri. Ini kalau campur nanti juga tidak bahaya. Jadi ada yang sebagai kaki, sudah jalan, nggak usah melok mikir. Nanti kalau melok mikir jadi kepala mikir seperti itu. Nah, ini insya Allah salah satu strategi untuk menggapai satu tujuan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berarti harusnya dengan segala SDM yang dimiliki oleh NU, warga NU, maka harusnya ke depan tidak ada lagi istilah pengurus serba bisa. Semuanya multi talent seperti itu. Intinya bukan multi talent bukan karena kemampuannya, tapi memang tidak ada yang ngurus lagi ya, adanya hanya itu seperti itu. Mikir sendiri, jalan sendiri, koreksi sendiri. Dan istilah teman-teman manajemennya tukang bakso seperti itu ya. Semuanya di cover. Oke, itu mungkin yang harus kita lakukan. Kemudian sekarang lebih spesifik lagi, Gus. Kira-kira menurut yang pernah panjenengan ketahui di NU Senduro ini, apa perkembangan kegiatannya, harokahnya, kemudian efektivitas kepengurusannya, terus amaliyahnya, itu perkembangannya bagaimana, Gus? Maksudnya dari masa ke masa kira-kira. Alhamdulillah kami sejak
Sejak panjenengan di sini. Oke, saya di sini sekitar 2011 yang lalu. Oke. Ini emang biasa-biasa saja. Oke. Artinya saya di Jember ya NU ya seperti itu. Oke. Nggak ada pergerakan yang signifikan sehingga terlihat mencuat, ini juga tidak terlalu. Kemudian setelah itu tahun era demi era masa juga ini ada namanya pendidikan kaderisasi. Kader. Dan ternyata itu sangat luar biasa. Dan yang dilakukan oleh teman-teman yang di Senduro khususnya, ini semuanya ini di kader. Ini yang membuat kekuatan baru, membuat semangat baru sehingga NU ini mudah dikenal, Oke. mudah diberi kepercayaan oleh masyarakat luas. Misalkan, jadi seperti bagian LBM contohnya ya, Lembaga Basul Masail, ini kepengurusannya mengkader, mengajak, dan seterusnya. BMT juga ekonominya juga dibangun, juga diberikan kepercayaan, dikaderisasi juga. Di lembaga atau bangun sama, di Banom atau lembaga semuanya sama melakukan kaderisasi. Karena tentu sesuai tupoksinya masing-masing, sesuai tingkatannya masing-masing. Karena kita semuanya tahu kalau kita ini sebagai pewaris, sebagai pewaris bukan perintis, dan kita berharap nanti pewaris kita juga bisa melakukan apa yang kita lakukan, mengikuti mengikuti perintisnya, seperti itu. Jadi tentu berarti bisa kami simpulkan bahwa perkembangan DE Senduro ini dari semua lini itu lembaga Banom tentu lebih pesat lah, lebih pesat perkembangannya, kemudian harokahnya juga lebih jos lah, katakanlah lebih jos ya. Itu lebih jos. Kemudian tentu itu merupakan efek dari kaderisasi berjenjang yang dilaksanakan oleh lembaga Banom maupun kaderisasi yang dilaksanakan oleh NU sendiri, kan ada ya. Iya. Oke. Kemudian tentu di usia sekian bertahan sampai sekian tahun itu tidak mudah. Banyak lika-liku yang dihadapi oleh warga NU, terutama yang diamanai sebagai pengurus, tentu banyak lika-liku. Kira-kira yang sering panjenengan ketahui atau yang sering ditemui oleh panjenengan, tantangan NU itu yang menjadi tantangan atau yang menjadi ngomong penghalang ini bukan penghalang juga sih, maksudnya yang menjadi ujian lah bagi kepengurusan NU itu apa biasanya? Saya kira bukan hanya dari kepengurusan saja, jadi warga kader seperti itu. Semuanya warga Nahdien ini terkikisnya keyakinan, kepercayaan, keberkahan terhadap seorang guru. Dari sana. Jadi merasa percaya dirinya sudah lemah karena ada benturan atau info dari yang lain. Lika-liku perjuangan, merasa capek dan lain sebagainya, tidak ingat dengan perjuangannya guru-guru. Ini yang membuat, ini tantangan termasuk ini yang membuat melemahnya atau menurunnya kapasitas keyakinan yang dimiliki oleh warga tersebut. Iya. Tapi tantangan juga lagi ketika kita sudah merasakan titik jenuh seperti itu, ini jangan diam di tempat. Cari solusi, terus bergerak, cari solusi, ketemu dengan kader yang semangat lagi. Dan jangan sampai kita gantungkan semangat kita kepada orang lain. Ini juga bahaya. Ketika kita menggantungkan, contoh, jenengan begitu menggebu semangatnya, saya acuannya kepada Pak Samsul misalkan. Ketika jenengan kebetulan di titik atau fase yang benar-benar capek, ini saya juga akan terimbas capeknya, seperti itu. Jadi keyakinan ini harus benar-benar ditanamkan dan dikuatkan dari pribadi kita karena ridho guru yang kita harapkan. Betul sekali. Jadi memang saya lihat memang akhir-akhir ini keyakinan soal barokah itu
sudah mulai menipis ya, mulai menipis, terkikis oleh ini. terkikis oleh perkembangan Banyak zaman hal, mungkin betul. seperti Banyak itu. hal. Banyak hal lah yang lain-lain. Nah, eh, juga kami lihat sekarang juga Gus, mungkin dulu NU itu hanya sekedar dikenal pengurusnya saja, hanya ketuanya saja. Kalau sekarang kan sepertinya bukan hanya pengurus, bukan hanya warganya, tapi tokoh-tokohnya pun sekarang kan juga mulai bermunculan. Iya. Ya, mulai bermunculan terutama di era globalisasi digital seperti ini kan banyak juga bermunculan di masyarakat. Menurut pengamatan panjenengan, kira-kira di era digitalisasi ini apakah NU sudah sudah bisa menempatkan diri, maksudnya seperti itu, guys. Bisa memanfaatkan digital ini, guys, seperti itu. Di media lah, betul sekali. Jadi NU ini saya kira sudah melaksanakan atau sudah berada di masa yang belum kenal media atau digital, dan ternyata bertahan sampai masuk pintu gerbang yang media juga luar biasa. Luar biasa. Dan itu mampu bersaing gitu. Betul sekali. Dan itu bisa mengimbangi, bahkan juga berperan aktif juga di bidang tersebut. Dari sana kader-kader yang berpotensi untuk urusan-urusan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya ini bergerak sudah sesuai. Artinya NU sangat tidak ketinggalan dengan yang lain. Apa yang lain meninggalkan kita? Mboten juga. Artinya kita bisa menggunakan era digital ini. Era digital ini bisa mampu mengendalikan juga. Mampu bertahan dan mampu memanfaatkan situasi era digital ini dengan baik. Sehingga banyaklah termasuk di Senduro juga dan beberapa daerah-daerah yang lain kan semakin banyak kader NU atau tokoh-tokoh NU mulai bermunculan gitu. Seperti itu. Dengan adanya era digital ini saya kira lebih bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus ada sedikit ketika seorang santri atau warga NU yang menelan mentah-mentah dawuh dari para guru, bukan melihat haliyah atau keadaan guru yang mengatakan wis pokok ini dilakoni, gak usah NU-NU-an. Ini saya kira juga belum mencerna dawuh tersebut. Nah, itu kan banyak dari warga kita sendiri mungkin mohon maaf, mungkin salah satunya dari pemirsa. Maaf. Dari pemirsa. Banyak yang terracuni oleh potongan-potongan pendek video seperti itu. Kadang ya banyaklah oknum-oknum yang sepertinya menjustis para kiai-kiai kita dengan potongan-potongan video. Karena sebenarnya kondisinya tidak seperti itu sih, karena potongan video itu jadi rame seperti itu kan. Iya, betul sekali. Jadi salah satu sedikit gambaran di tulisan Nahdlatul Ulama itu ainnya kalau di tengah seharusnya kan tertutup bentuk ainnya. Dan seperti lambat ini ainnya terbuka. Ini kenapa kok terbuka? Ada yang mengatakan itu mangkhot solusi. Kemudian ada yang berijtihad. Jadi ain itu artinya kan mata. Jadi mata itu pasti akan terbuka. Artinya orang NU, warga Nahdlatul Ulama ini jangan sekali-kali menutup diri dari sebuah informasi. Jangan langsung mengatakan ini salah, ini benar, ini kufur, ini dan lain sebagainya tanpa belum ditabayuni dulu. Nah, makanya orang NU ini ada i'tidal, tasamuh dan seterusnya. Jadi memang identiknya NU gak gampang nyalahne wong, gak gampang seperti itu. Memang kebiasaan orang NU kan selalu tabayun nantinya, seperti itu. Jadi dalam omongan
duduk sumbu pendek Nggih, jangan sumbu pendek lah. mercon sumbu pendek sumet langsung dar langsung Langsung meledak meledak. itu, dan itu membahayakan betul sekali. yang membakar kadang seperti itu. Oke, selanjutnya Gus, kita masuk ke yang lebih kecil dulu. Nggih. Lebih kecil, tambah kecil dulu, tambah spesifik. Nggih. Adakah agenda dari MWCNU Senduro dalam rangka menyambut 101 tahun NU ini? Apakah ada agenda atau yang akan dilakukan, baik dari seremonial ataupun program kerja ke depan lah, kira-kira yang akan dilakukan NU Senduro dalam menyongsong 101 tahun ini, kira-kira ada enggak, Gus? Jadi kalau yang terjadwal itu sudah ada jadwalnya. Jadi ada kegiatan bulanan, seperti bulanan Lailatul Ijtima LI atau Linu ya. Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama itu Linu ya. Ini digerakkan tiap-tiap ranting. Ini juga program. Artinya ini harus betul-betul dikawal bersama. Mengaji kitab mafahim. Ini juga dilakukan rutin tiap 8 hari sekali, setiap bulan sekali. Ini juga upaya bagi pengurus atau NU Senduro untuk menyongsong 101 abad ini, 1 abad. Dan kalau kegiatan rutin dari dulu, saya kira setiap harlah ini pasti ada acara atau event. Ada event. Walaupun bedanya show-off atau tidak, besar atau tidak, ini pasti ada. Walaupun tidak besar, pasti selalu dilakukan. Selalu ada lah, ya, seremonial. Dan yang luar biasa yang tadi, melihat percakapan mulai tadi, yang paling luar biasa adalah berdirinya gedung MWCNU. Ini juga akibat atau efek dampak dari pengkaderan bergerak bersama, satu tujuan. Ngotot bersama, terus kemeringat bersama. Betul sekali. Berdarah-darah sudah. Tidak terasa sudah 45 menit kita berbincang-bincang, Gus. Mungkin bisa disambung di acara-acara berikutnya nanti. Yang pasti MWCNU Senduro ini dalam menyambut 101 tahun berdirinya NU akan ada event lah, entah itu kecil ataupun besar. Kemudian dapat kami simpulkan juga bahwa di MWCNU Senduro sudah menggagas atau menyusun kegiatan-kegiatan rutin, baik istilah beliau Gus Faruk adalah Linu, Lailatul Ijtima, atau ada Naharul Ijtima itu juga. Naharul Ijtimanya berupa ngaji kitab mafahim gitu, Gus. Dalam rangka untuk memperkuat akidah. Memperkuat akidah. Ya, yang ngaji itu kan mustasyar gitu. Oh iya, yang di mafahim gitu. Yang di mafahim juga mustasyar. Kemudian LBM juga bergerak. LBM juga bergerak gitu. Setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu selalu kajian. Kajian juga. Jadi harapannya yang itu, harapannya ketika ada keputusan dari Lembaga Basul Masail ini kepinginnya dibukukan dan ini disebarluaskan ke masyarakat sekitarnya biar tahu hukum-hukum yang ada di Indonesia kaitan dengan khususnya kepada Syafi'iyah. Ya, madhab Syafi'iyah. Memang kami perhatikan bahwa giat LBM pun itu sangat masif. Bergilir. Safari lah ke rumah para, bukan hanya pengurus pemirsa yang ikut kajian itu, bukan hanya pengurus LBM, tapi beberapa alumni pondok juga ikut, juga banyak yang ikut membahas, yang kangen-kangen suasana sawir di pondok bisa gabung di kegiatan-kegiatan itu. Terima kasih Gus atas waktunya, dan mohon maaf sedikit menyita waktu karena tadi agak padam. Kita harus menunggu waktu hidup dulu, waktu normal dulu, PLN-nya hidup, baru kita mulai on air di studio ini. Mungkin sebelum kami tutup ada closing statement untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk
warga Nahdien atau semuanya, Nahdien Nahdiyat dimanapun Anda berada. Jadi kita semuanya yakin kalau kita ini bukan seorang perintis, tapi kita adalah pewaris. Bagaimana nanti untuk mewarisi, untuk mewariskan pergerakan kita kepada pewaris kita nanti, kita selalu mengacu kepada perintis yang telah memberikan jalan dan cara kepada kita semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap fokus kepada tugas Tetap pokok dan fokus fungsinya. pada tugas pokok dan fungsinya. Satu kemudian, lagi yang saya ingat dari makalahnya Gus Dur, selalu bergerak tanpa merisaukan atau mendengarkan ucapan orang lain agar tercapai apa yang diinginkan. Nggih, sangat keren sekali closing statement dari beliau. Intinya kita itu bukan perintis, bukan pewaris, tapi kita perintis. Tentunya untuk mewarisi kepada pewaris kita harus dipersiapkan dengan baik agar pewaris kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dan segenap kru yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.